kita akan berbincang-bincang santai saja. Pertanyaan yang sering saya pertanyakan, yang bikin mungkin banyak orang yang bingung bagaimana tentang ajaran Jawa kuno yang dibawa oleh Kiai Semar, tentang pandangannya, tentang filosofinya, itu selalu dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Itu bagaimana Pak Devi? Gitu ya. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Rahayu Sagung itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ngaji Jawa kuno Wejangan yang togo. Kali ini saya berbincang-bincang dengan Kang Mulyawan yang dari Jakarta. Dari kemarin belum pulang. Dan kali ini saya mewakili di Wejangan yang togo. Dan untuk saat ini saya akan aktif untuk mengisi di channel-channel baik di Ngaji Kuno Jawa ataupun Kang Togo TV. Dan sekarang saya tidak akan sembarangan untuk menurunkan leluhur saya ke dunia publik, khususnya di dunia maya, karena saya menjaga marwah kesakralannya. Kemarin memang sering saya munculkan, tapi untuk sekarang intensitasnya ya, mau saya kurangi karena ini demi kesakralan, karena para leluhur sedang menggelar sabda seperti yang digelar tadi malam sabdanya. Masih ingat ya sabdanya semalam ya Kang ya? Iya kan. Jangan salah ya, sebetulnya ajaran Kiai Semar Bodronoyo itu Islami juga, jangan salah. Jadi Kiai Semar itu juga ala Islami, cuman orang-orang belum mengerti sesungguhnya keberadaan beliau. Dan jangan salah, beliau selama ini dianggap sebagai seorang badut atau karakter di dalam dunia wayangan yang istilahnya seperti badut ya, seperti itu ya. Tapi sesungguhnya beliau itu sebetulnya adalah nabi. Jadi dia juga adalah seorang nabi, walaupun tidak menjabat sebagai rasul. Itu ya, tapi beliau juga nabi, jangan salah ya. Jika kita telusuri di dalam cerita tutur ya, turun temurun, masalah wejangan beliau, termasuk wejangan Jawa kuno, beliau itu dipercaya adalah kakek moyang pertama perwujudan dari manusia Jawa yang pertama. Dia sosok yang mengemban tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi, atau Tuhan Yang Maha Esa yang hadir. Dan keberadaan beliau itu setiap saat itu, siapa saja dan kapan saja, menurut apa yang beliau kehendaki, beliau akan bisa muncul kepada orang-orang yang benar-benar sudah bisa tajali, karena beliau diyakini adalah tokoh manusia abadi, sebagaimana Nabi Isa juga dikenal dengan manusia yang abadi, kan itu ya Kang ya. Dan masih banyak lagi wali-wali tanpa nama, manusia abadi yang masih tersembunyi hingga saat ini, dan hanya bisa menemui orang-orang yang memang mempunyai sesuatu tugas dari Maha Kuasa. Kalau manusia umum yang tugasnya hanya untuk berkeluarga, bersosial masyarakat, bernegara, nah ini ada pakem-pakemnya. Nah, maka tidak sembarangan beliau-beliau itu untuk hadir menemui orang-orang yang dipilih, gitu loh Kang. Nah, ya mungkin kalau para pejabat Nusantara ini
yang punya spiritual tinggi mungkin adalah yang ditemui, cuman beliau tidak mungkin untuk berkuar-kuar untuk memberitahukannya kepada halayak umum atau dipublikasikan gitu ya Kang ya. Jadi nama Semar ini adalah Haseming Samar-Samar. Disebut demikian karena apa? Karena Semar dianggap samar wujudnya. Digambarkan bahwa beliau itu berwajah laki-laki, tapi perawaannya seperti perempuan, dengan perut dan dada yang besar ya Kang ya. Rambutnya putih dengan kerutan wajah, menandakan beliau ini sudah lanjut usia kan gitu ya Kang ya. Namun sebaiknya kita telaah lebih dalam lagi. Di balik itu ada apa dengan hadirnya cerita Kiai Semar ini yang turun temurun ini ya Kang ya. Nah, beliau juga mempunyai ciri khas rikma atau rambutnya juga berbentuk kuncung seperti umumnya ciri khas anak-anak. Nah gitu loh Kang, gitu. Sementara bibir beliau tampak tersenyum, tapi mata beliau menandakan tangis. Pakaiannya itu seperti memakai sarung atau kawung khas para abdi. Tapi di setiap saat zaman dulu ya, para ksatria Pandawa justru dari lesannya lah ditunggu pitutur tingkat tinggi berupa solusi. Jadi zaman dulu itu beliau Kiai Semar itu menjadi penasihat bagi para Pandawa untuk tempat mencari solusi kan itu ya Kang ya. Nah selain wujudnya yang samar itu, terkadang pitutur dan piwulang Kiai Semar ini konon hanya manusia berakal atau mereka yang mau berpikir untuk menggunakan akalnya yang akan mampu memahami baik secara tersirat maupun tersurat setiap tuntunannya yang disampaikan baik melalui ucapan maupun tindakan. Nah di satu sisi bagi para pelaku spiritual yang tentunya memperdalam dunia mistikus ya, mistikus itu orang-orang Jawa khususnya menyebut bahwa beliau Kiai Semar ini sebagai lambang gelap gulita, lambang misteri, lambang ketidaktahuan mutlak. Yakni ketidaktahuan itu mengenai apa? Mengenai Tuhan ya Kang ya. Namun di sisi lain beliau ini dikenal di berbagai macam kalangan, khususnya para dalang yang sering memerankan di dalam Ringgit Purwonya tentang tokoh sosok Kiai Lurah Semar Bodronoyo atau yang disebut dengan Nur Naya. Nah ini dipercaya sebagai pemilik cahaya, tuntunan khas seorang penuntun dan pemimpin yang berkelayakan menjalankan tugas menuntun manusia dengan cahaya. Nah, cahaya ini juga itu bisa disebut dengan keilmuan. Nah seperti itu Kang. Jadi cahaya ilmu ya, cahaya ilmu untuk menuju jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Nah di antara sekian banyak tuntunan yang diajarkan Kiai Semar ini, beliau itu mempunyai prinsip hidup yang setidaknya nanti dapat kita kaji, kita ambil manfaatnya bagi kehidupan kita sebagai manusia Jawa. Kita tuh hidupnya di Jawa toh Kang. Juga bukan hanya orang Jawa saja, seluruh yang ada di Nusantara ataupun dunia yang memahami ajaran beliau ini prinsipnya sangat bagus apabila kita pelajari. Jadi kalau dikatakan keluar dari syariat Islam, ya kita simak aja pelajarannya. Contoh yang pertama ya Kang, beliau Kiai Semar ini mengajarkan tentang eling lan bakti marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ini salah nggak secara syariat menurut Kang Mulyawan? Kalau didalami secara
lebih dalam kayak tidak kan gitu, kayak ya eling, selalu ingat pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kan itu tidak keluar dari syariat kan? Iya. Karena jelas prinsipnya ini mengandung bahwa manusia itu memang harus sadar akan dirinya. Hendaknya selalu mengingat dan memuja Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan bagi dirinya untuk hidup dan berkarya di alam yang indah ini. Ini kan kalau kita bahas, kok sekarang ajaran Jawa itu dijelekkan, dihina, dicaci, dikatakan keluar dari syariat Islam, ajaran sesat yang menyimpang, ya harusnya ditelaah dulu, dipelajari dulu kan gitu ya Kang ya. Bukan berarti kita mencari kebenaran, cuman kita sebagai pelaku Jawa mempelajari petuah-petuah yang diberikan oleh leluhur tanah Jawa kan gitu ya Kang. Nah, kita juga sebetulnya orang yang bodoh, tidak mengerti apa-apa, kita itu belajar bersama untuk saling mengkaji kan gitu ya Kang ya. Terus yang kedua itu adalah percaya lan bekti marang utusane Gusti Kang Murbeng Dumadi. Kira-kira keluar nggak dari syariat Islam? Ya, tidak. Ya kan? Ya. Jelas kan? Ya, jelas. Jadi prinsipnya ini juga mengandung bahwa manusia itu sudah seharusnya menghormati dan mengikuti ajaran para utusan Allah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Karena sudah pasti bahwa semua konsep para utusan Allah tersebut adalah anjuran pada kebaikan, tidak mungkin menganjurkan sesuatu yang salah kan itu ya Kang ya, atau yang buruk kan itu ya. Dan yang ketiga adalah setya marang khalifatullah lan penggede negara. Keluar nggak nih dari syariat Islam? Sangat bijaksana sekali kan. Bijaksana negarawan. Iya toh? Jadi jelas tuh prinsipnya di sini. Berarti bahwa setiap manusia yang tinggal di suatu wilayah maka sudah selayaknya bahkan berkewajiban untuk menghormati dan mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan oleh para pemimpin yang baik, benar, dan bijaksana. Seperti itu loh Kang, ya toh? Terus yang keempat adalah bakti marang bumi Nusantara. Gimana caranya? Lebih dalam toh? Ya, kita diajarkan harus mempunyai rasa bakti kepada bumi Nusantara. Itu adalah bumi kelahiran yang kita injak, yang kita injak, mencari nafkah, mencari sumber penghidupan, gitu? Ya. Tempat kita berak, tempat kita kencing, tempat kita mendapatkan sebuah makanan, minuman, kan dari bumi, gitu? Ya sudah selayaknya kalau kita melakukan bakti. Kalau di ajaran kita, diajarkan ke Surabaya itu kita istilahnya penghormatan, melakukan sebuah penghormatan kepada bumi, juga kepada langit juga kan gitu ya Kang ya. Jadi ini prinsip ini jelas menekankan supaya apa? Supaya kita manusia yang tinggal dan hidup di bumi Nusantara ini wajib dan wajar untuk merawat dan memperlakukan bumi Nusantara ini dengan baik. Sebab bumi inilah yang memberikan kemakmuran bagi penduduk yang mendiaminya kan gitu ya Kang ya. Itu. Dan yang kelima adalah bekti marang wong tua. Ini keluar nggak dari syariat menurut Kang Mulyawan? Nyata? Jadi jelas di sini juga kita diingatkan bahwa manusia itu tidak serta-merta ada di dunia ini tanpa melalui perantara ibu dan bapaknya. Maka hendaknya hormatilah, muliakanlah kedua orang tua kita yang telah memelihara kita, membesarkan kita dengan kasih sayangnya dan pengorbanan secara tulus. Bahkan kita tidak bisa membalas budinya sampai kapanpun nggak bisa Kang, gitu? Nah, luar biasa kan? Yang keenam adalah bakti marang sedulur tua. Bagus nggak ajarannya? Iya, bagus. Jadi kita diajarkan untuk mempunyai prinsip, mengajak kita agar senantiasa sadar diri untuk menghormati saudara yang lebih tua dari sisi umur dan lebih mengerti daripada
kita dari sisi ilmu, pengetahuan, dan kemampuan. Makanya sekarang itu banyak orang-orang yang jumawa, sedikit punya ilmu, meremehkan yang tua. Padahal yang tua itu sudah kaya akan pengalamannya. Direndahkan dengan kita yang masih muda, baru punya sedikit ilmu, sudah jumawa, sudah merasa seolah-olah kita di atas angin. Bahkan terkadang menyepelekan orang-orang tua yang punya pengalaman jauh lebih dalam di dalam kehidupannya, kan gitu ya Kang ya. Nah, tapi ini kalau kita belajar di sebuah ilmu hakikat, kita yang dipandang itu bukan tua umurnya saja Kang, tapi tua ilmunya, sepuh ilmunya, kan gitu ya Kang ya. Yang ketujuh, tresno marang kabeh kawula muda. Prinsip ini mengajarkan agar kita selalu menyayangi mereka yang lebih muda, memberikan bimbingan dan menularkan pengalaman dan pengetahuan kepada mereka, dengan harapan yang muda ini akan dapat menjadi generasi pengganti yang tangguh dan bertanggung jawab. Yang kedelapan adalah tresno marang sepepadange manungso. Paham? Maknanya kita harus welas asih kepada sesama makhluk alam semesta, kan itu Kang? Nah, ini mengandung makna ajaran bahwa sejatinya semua manusia ataupun semua makhluk hidup di muka bumi ini, meskipun berbeda-beda warna kulitnya, bahasanya, budayanya, dan agamanya, maka sudah selayaknya kita hormati sesama manusia dengan kesadaran bahwa mereka semua memiliki harkat dan martabat yang sama sebagaimana halnya kita juga. Dan untuk makhluk sekalian alam termasuk tumbuhan, binatang ini juga ya, jangan kita semena-mena. Mereka juga bermanfaat bagi kita. Hendaknya kita juga istilahnya merawat mereka dengan istilahnya kalau menebang pohon beri bibit lagi, gitu kan ya. Kalau kita menyembelih hewan peliharaan, ya setidaknya anaknya dibesarkan, gitu loh Kang, dirawat, ya dah. Dan yang kesembilan ini adalah tresno marang sepepadang urip. Paham maknanya Kang? Tresno marang sepepadange urip. Maknanya kita itu mencintai pada sesama makhluk hidup. Ini menuntun kita agar tak hanya menghormati sama manusia, melainkan juga semua makhluk ciptaannya. Seperti yang tak ajarkan tadi ya Kang ya. Jadi semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu yang keberadaannya maujud karena kehendak Allah yang Maha Kuasa ini, maka kita juga harus menghormati semua penciptaan Allah. Sama artinya kita telah menghargai dan menghormati Allah sebagaimana penciptaannya, kan itu Kang. Dan yang ke-10, hormat marang kabeh agama. Lah ini gimana nih menurut pengalaman Kang Mulyawan? Ya dah? Kebanyakan orang itu selalu menganggap bahwa agama kita itu tidak bisa toleransi. Kalau kita orang Islam menganggap agama yang lain salah, kan gitu ya. Kalau seperti itu namanya tidak ada untuk hormat kepada agama, ya dah. Jadi prinsip ini menekankan sikap toleransi dalam artian hendaknya kita hormati semua agama atau aliran kepercayaan yang ada, dan otomatis termasuk juga para penganutnya. Paham ya Kang ya? Nah, dan yang ke-11 ini percaya marang hukum alam. Paham? Ya? Jadi prinsip ini menggugah kesadaran kita bahwa kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini akan menurunkan hukum alam. Jadi hukum sebab akibat itu pasti akan terjadi. Sapa nandur bakal
runtuh kan gitu ya Kang ya. Secara alamiah ini tidak bisa kita ingkari. Jadi jelas barang siapa yang menanam maka dia pula yang akan menuai hasilnya. Siapa yang berbuat kebaikan pasti akan mendapat sebuah kebaikan. Sebaliknya, bagi mereka yang berbuat jahat sudah pasti akan tertimpa laknat. Nah, inilah yang dalam kepercayaan manusia Jawa kadang disebut sebagai hukum karma, itu loh Kang. Nah, itu. Yang ke-12 adalah percaya marangka pribaden Dewi tan wakingsir. Mananya paham? Maknanya ini adalah sebuah prinsip untuk menanamkan keinsafan bahwa setiap manusia ini pada dasarnya rapuh dan hatinya berubah-ubah. Kenapa? Allah lah yang maha membolak-balikkan hati. Maka hendaklah setiap diri kita menyadari agar dapat menempatkan diri di hadapan Allah dan selalu mendapat perlindungan dan rahmatnya dalam menjalani hidup, dan kehidupan ini harus tahu empan panen, itu kan? Gitu? Terus yang ke-12 itulah prinsipnya. Ini yang 12 ini kita diajarkan oleh Kiai Semar Badronoyo kepada manusia Jawa yang hidup di bumi Nusantara ini. Hidup dalam hidup ini harus punya prinsip dan ajaran adiluhung yang kesemuanya dapat dirangkum ke dalam 3 hal. Hubungan universal, yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia, itu hablum minan nas ini ya Kang ya. Dan hubungan antara manusia dengan seluruh alam semesta ciptaannya, seperti itu Kang ya. Jadi prinsip Kiai Semar ini luar biasa. Marilah kita telah bersama sebagai dasar pondasi supaya kita lebih mengerti ajaran Jawa kuno yang sebenarnya. Nah, dari uraian ini prinsip Kiai Semar yang saya terangkan ini tadi, ini yang saya pelajari seperti itu kurang lebih. Menurut pandangan Kamulyawan, ini salahnya di mana? Kok dikatakan sesat, keluar dari syariat, ajaran yang tidak sesuai Quran, yang tidak sesuai di mana Kang Mulyawan? Coba diterangkan. Wah, kayaknya semuanya bernilai kebaikan Kang. Nah, itu. Iya. Dan Quran itu padahal mengajarkan kebaikan. Adapun juga pelajaran sejarah orang terdahulu kan itu ya Kang ya. Jadi kalau seperti ini sudah jelas Kang. Iya. Makanya harus sama-sama terbuka, jangan menjustis lah, atau jangan berpersepsi atau langsung berasumsi di dalam menerima ajaran ya tentang ajaran ketuhanan kepangeranan ini tidak bisa sembarangan karena ini ajaran sakral. Jangan mudah untuk menyalahkan satu sama lain karena semuanya pada hakikatnya adalah menuju kebenaran, menuju selamat. Apabila sudah mengenal yang namanya bahwa Allah itu adalah yang maha segalanya, beliau itu Esa, tidak ada duanya, beliau itu tidak mempunyai kedua orang tua, juga tidak mempunyai anak, karena beliau itu adalah satu Esa. Dan beliau pun tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyetarainya. Mana ada yang menyeterai Tuhan? Hasil itu. Nah, jadi lebih detail ya Kang, lebih jelas ya. Gimana? Ada lagi nggak pertanyaannya? Kamu jawab. Wah, ini sangat tercerahkan Kang. Ya, buat untuk pemula yang belajar ketuhanan sangat-sangat membantu sekali, memberikan paham kan. Ya, amin. Ya, kira-kira seperti itu saja Kang. Ya, terima kasih Kang Mulyawan, semoga mendapatkan pencerahan jauh-jauh dari Jakarta. Kalau sampai sini cuma tak diamkan, kata kasih pengertian apa-apa, pemahaman apa-apa, ya nanti tidak sia-sia
Makanya semalam tak ajak lagu secara spiritual, dan sekarang tak beri penjelasan tentang wedaran biar komplit besok kalau pulang ke Jakarta lagi jadi punya ilmu, sanggup ilmu untuk laku gitu ya Kang ya. Oke pemirsa Ngaji Jawa Kuno dimanapun berada, selamat malam, salam damai sejahtera. Kalau ada salah-salah dengan ucapan saya mohon maaf, itu timbul dari nafsu saya pribadi. Kalau memang ajaran ini bisa untuk pegangan, monggo dipelajari, diamalkan, semoga bermanfaat. Seperti dulu, terima kasih. Saya Hidmati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.